Bapak-bapak hadirin sekalian, pada pagi hari ini saya ingin memulai pengajian kali ini dengan satu kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban di dalam kitab beliau yang berjudul As-Siqat, dari seorang alim besar yang bernama Al-Imam Al-Auza'i. Al-Auza'i ini adalah imam besar yang ada di Asyam. Asyam itu sekarang terbagi tentu menjadi beberapa negara seperti Syria, seperti Yordania, Palestina, dan kemudian Lebanon. Di masa lalu, negeri-negeri yang saya sebutkan itu disebut dengan nama Asyam. Di sini ada orang alim besar yang bernama Al-Imam Al-Auza'i. Ini imam besar, tetapi ilmunya itu tidak sampai kepada kita karena beliau berbeda dengan imam yang empat. Kalau kita dalam fikih itu kan lebih mengenal al-madzahibul al-arba'ah. Madhabnya Imam Abu Hanifah sering disebut dengan madhab Hanafi. Madhabnya Imam Malik disebut dengan madhab Maliki. Madhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i itu disebut madhab Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal madhabnya disebut madhab Hambali. Nah, empat madhab ini masyhur. Imam Auza'i itu dulu kata guru saya, itu tidak kalah hebat dengan imam yang empat. Hanya saja beliau tidak memiliki murid yang tekun dan hebat seperti murid-murid imam yang empat tadi, mencatat, mendokumentasikan, meriwayatkan, dan melakukan transformasi ilmiah dari generasi ke generasi sehingga ilmu dari imam yang empat ini sampai kepada kita. Ini pentingnya guru punya murid yang tekun, punya murid yang kemudian mencatat, merekam apa yang ada dari ilmu-ilmu para guru. Tetapi ada beberapa, misalnya imam yang tidak kalah hebat, tetapi karena tidak memiliki murid, maka ilmunya menjadi apa ini? Hilang. Nah, ini diantaranya adalah Al-Imam Al-Auza'i. Beliau punya guru namanya Abdullah bin Muhammad. Ini meriwayatkan satu kisah, bapak-bapak, satu kisah yang kita butuhkan dalam kehidupan kita hari ini. Kalau kita melihat hidup kita hari ini, misalnya orang antri ibadah haji itu bertahun-tahun. Orang yang pergi umroh itu berbondong-bondong. Berbeda dengan yang namanya di masa lalu. Orang di masa lalu punya uang cepat bisa berangkat haji. Orang di masa lalu itu mungkin di kampung kayak di sini misalnya, itu untuk menyaksikan orang berangkat umroh 30 atau 40 tahun yang lalu, itu mungkin sulitnya luar biasa. Kalau kita lihat hari ini misalnya, Masjid Sa'adatul Muslimin itu karpetnya tebal, kalau dipakai sujud tidak sakit. Itu tentu berbeda dengan mushola kita 30 tahun yang lalu. Kalau lama iktikaf ya di masjid masa lalu, itu betisnya ada bekas garis-garis. Kenapa? Karena sholatnya pakai tikar itu. Yang namanya masjid pakai AC, itu rasanya tidak pernah terbayang dulu. Kita jangan 30 tahun yang lalu misalnya, naik taksi saja untuk cari yang AC itu kan milih-milih. Yang namanya naik bis itu tidak semuanya pakai AC. Yang namanya naik kereta api itu tidak semuanya pakai AC. Kalau sudah ziarah Wali Songo, itu bis yang parkir biasanya jelek-jelek itu. Tapi hari ini sarana dan prasarana kehidupan itu terasa jauh lebih bagus dari masa lalu. Tetapi pertanyaannya, kita selalu merasa miskin
Kita selalu merasa apa ini? Kurang dalam hidup. Ini apa penyebabnya? Kalau diukur bapak-bapak, dulu itu orang untuk makan daging, untuk makan yang enak, untuk pakai baju yang bagus, itu biasanya nunggu momentum tertentu. Mau beli sarung nunggu lebaran. Ya, hari ini Pak Hermawan pakai jas setiap minggu kita ngaji di sini. Itu menunjukkan apa? Tingkat kesejahteraan itu sebetulnya jauh lebih bagus dari masa lalu. Tetapi orang di masa lalu itu hidupnya lebih tentram. Sekarang itu perasaannya selalu apa ini? Kurang. Apa yang menyebabkan hal ini? Tadi di jalan itu saya baca buku, karena baca buku kan sekarang kitabnya tidak harus dibawa. Kitabnya bisa di-download di dalam handphone misalnya. Itu di dalam kitab Ats-Tsiqat itu. Imam Ibnu Hibban meriwayatkan dari Al-Imam Al-Auza'i. Imam Auza'i ini meriwayatkan dari orang soleh yang namanya Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad ini meriwayatkan dari seorang tabi'in yang masyhur. Saya sering baca riwayat hadisnya, tapi saya lupa kalau beliau itu pernah punya kisah yang luar biasa. Abdullah bin Muhammad ini meriwayatkan dari tabi'in namanya Abdullah bin Zaid. Ini murid dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itu kunyahnya disebut Abu Kilabah al-Jurmi. Ini adalah tabi'in yang masyhur. Ada yang membaca Abu Kilabah al-Jarmi. Ini tabi'in muridnya sahabat yang masyhur. Itu ternyata beliau punya kisah yang luar biasa. Abdullah bin Muhammad ini yang meriwayatkan. Abdullah bin Zaid Abu Kilabah ini yang diriwayatkan kisahnya. Abdullah bin Muhammad ini bercerita, pada satu hari saya ini mau pergi ke Mesir dari arah Irak. Tentu mau thalabul ilmi atau mau berjihad. Ya, boleh jadi mau thalabul ilmi atau berjihad membentengi daerah-daerah kaum muslimin, tentu dari invasi kekuatan asing di masa itu seperti bangsa-bangsa Romawi misalnya. Maka kemudian kata Abdullah bin Muhammad ini, saya sampai di pantai. Itu diriwayatkan di daerah Arish mau masuk ke Mesir. Ya, nanti bapak-bapak kalau bisa ziarah ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, kemudian jalan darat itu masuk ke Mesir, itu akan melihat pantai-pantai yang akan kita lewati di sana. Di sana kata Abdullah bin Muhammad, saya melihat ada orang di dalam kemah di tepi pantai yang sunyi, tidak ada siapa-siapa dan tidak ada apa-apa di tepian pantai itu. Maka kemudian saya mengendap-endap, ingin tahu, kata Abdullah bin Muhammad, sepanjang saya sering melakukan safar, perjalanan, saya belum pernah melihat di daerah pantai ini ada penghuninya. Jadi ini orang biasa melakukan perjalanan. Beberapa kali lewat daerah situ, kata dia, saya tidak pernah melihat bahwa daerah itu adalah daerah yang berpenduduk ramai. Maka kemudian kata beliau, saya mengendap-endap ke dalam apa ini? Kemah. Begitu saya lihat di dalam kemah, itu saya lihat pemandangan yang luar biasa. Ada seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini sebenarnya tabi'in Abu Kilabah tadi. Yang hidup tanpa kedua tangan, hidup tanpa kedua kaki. Dia hanya memiliki di antara indera anggota tubuh yang membantu hidupnya sebagai manusia. Itu cuma punya apa itu? Lidah mulut yang bersuara. Tangannya tidak ada, kakinya tidak ada, bahkan lebih dari itu matanya buta. Ya, jadi setelah dia lihat, jadi bapak kemah orang dulu itu nggak tertutup pak,
cuman atasnya saja yang ada atapnya, tapi dikasih tiang 4 gitu, dia hidup di situ. Kata Abdullah bin Muhammad ini, orang ini tidak ada yang bisa berfungsi anggota tubuhnya kecuali apa itu? Mulutnya aja. Matanya buta, ya kan, kaki nggak ada, tangan nggak ada, hidup dalam kesendirian. Tentu pertanyaan kita, ini orang hidupnya gimana? Bergeraknya gimana? Belum sampai pertanyaan itu dilontarkan oleh Abdullah bin Muhammad, tiba-tiba orang tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata orang tadi, Abu Kilabah sebenarnya, dia belum tahu. Kata orang tadi, Allahumma, ya Allah, auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi'u bihi syukra ni'matika allati an'amta alayya wa faddaltani ala kathirin mimman khalaqta tafdhila. Doanya singkat ini, kata beliau, saya sedang mengendap-endap di kemah, saya lihat orang, cacat dengan kecacatan yang sangat parah, tidak tersisa dari anggota tubuhnya kecuali mulutnya yang masih bisa berbicara. Tiba-tiba orang tadi berdoa, ya Allah, auzi'ni, berikan saya petunjuk, berikan saya ilham, bisikkan di dalam hati saya, an ahmadaka, supaya saya bisa memuji engkau. Ya, memuji engkau itu kan an ahmada, supaya bisa sering mengucapkan alhamdulillah. Saya bisa memujimu dengan satu hamdan, pujian. Ukafi'u, yang pujian yang saya lontarkan kepadamu itu ya Allah, mengucapkan alhamdulillah, 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 yang ukafi'u bisa menjadi ungkapan rasa syukur, kepantasan saya yang mendapatkan begitu banyak nikmat dari engkau, wa faddaltani, bahkan engkau faddaltani, memberikan begitu banyak keistimewaan alayya, dari kepada saya, mimman ala kathirin mimman khalaqta tafdila, saya lebih istimewa dari begitu banyak makhluk yang engkau ciptakan. Ini yang namanya Abdullah bin Muhammad kaget, Bapak. Bagaimana ndak kaget? Orang tadi bilang, ya Allah, tunjukkan kepada saya, bimbing saya, berikan ilham kepada saya, agar saya bisa mengucapkan hamdalah sebagai ungkapan rasa syukur saya karena mendapatkan begitu banyak nikmat dari engkau. Berikan kepada saya ilham agar saya bisa bersyukur bahwa engkau ya Allah memberikan keistimewaan kepada saya yang tidak engkau berikan kepada makhlukmu yang lain. Abdullah bin Muhammad itu kaget, Pak. Kenapa kaget? Karena orang itu biasanya doanya itu kan lambang kelemahannya. Doa itu lambang keterbatasannya. Doa itu dipanjatkan mengungkapkan apa yang dia inginkan. Orang jomblo doanya jelas itu kan, Allahumma jodoh, pasti itu ya kan. Kalau misalnya pangkatnya di bawah, Allahumma naik pangkat, kan begitu. Oh ya, mesti itu wakil camat, Allahumma camat, kan begitu kan. Wakil menteri, Allahumma bos saya sakit, kan begitu. Itu kebayang, Pak. Orang tidak punya duit, Allahumma ATM, itu pasti. Orang jalan kaki, Allahumma Yamaha, itu kebaca kok. Ya, semua orang pasti begitu. Orang kalau jelek ya Allahumma bagus. Kalau nggak bagus, mudah-mudahan yang melihat saya katarak jadi ganteng saya, ya kan bisa jadi begitu. Artinya apa? Doa itu pasti, Pak, melambangkan apa yang kurang dari dalam dirinya. Tapi orang ini punya segala kekurangan, tapi dia merasa lebih dari apa ini? Lebih dari yang lain. Dia, ya Allah, nikmatmu. Abdullah bin Muhammad bilang, nikmat apa? Mata buta, kaki nggak ada, tangan buntung, kalau kata orang betul. Mau ngapain gitu? Nikmat apa? Maka Abdullah bin Muhammad itu memberanikan diri itu masuk ke dalam apa ini? Ke dalam kemah tadi. Dia katakan,
saudaraku katanya, coba ulangi doa tadi. Mau dapat apa ini? Doa yang ajib kata dia ini. Nggak sesuai dengan apa ini? Dengan kondisinya. Maka orang buta tadi itu, yang buntung, yang tidak punya kaki, itu ngomong, doa yang mana? Doa yang baru kau ucapkan. Oh, Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi'u bihi ni syukra ni'matika allati an'amta alayya wa faddaltani ala kathirin mimman khalaqta tafdila. Kata orang tadi, itu doanya. Orang tadi bilang, saya terus terang Tuan, kaget dengan doa Tuan tadi. Kata orang tadi yang cacat secacat-cacatnya, apa yang kamu kagetkan? Ya ini kan doa yang aneh. Kata orang tadi, apa anehnya? Dijawab sama Abdullah bin Muhammad, ya aneh lah. Yang pertama, engkau katakan, saya ingin mengucapkan hamdalah karena saya ingin mensyukuri nikmat Allah. Pertanyaannya, kata Abdullah bin Muhammad kepada Abdullah bin Zaid ini, nikmat apa yang Allah berikan kepadamu? Yang kedua, wafaddaltani, engkau ya Allah, kata Abdullah bin Zaid ini, tabi'in ini, engkau ini telah mengistimewakan saya dari banyak orang. Pertanyaannya, kalau dia kaya jelas, ya Alhamdulillah Allah memilih saya, mengistimewakan saya. Saya punya duit, orang lain tidak punya. Kalau orang jadi orang alim, mesti ya Allah, Alhamdulillah engkau istimewakan saya, punya ilmu, ngajar di masjid, datang belakangan, ya kan? Duduk paling depan, datang belakangan, makannya paling banyak, kan begitu toh? Datang belakangan, tapi ditunggu orang. Itu kan ada namanya apa itu? Keistimewaan. Orang punya pangkat ya istimewa betul. Orang misalnya punya rumah yang bagus, istimewa. Orang punya anak, istimewa. Kalau kamu tuh istimewanya apa? Kata Abdullah bin Muhammad. Kata Abdullah bin Zaid, mahlan. Kalau ngomong tuh jangan nyerocos. Gitu. Jangan orang tuh ngomong nggak pakai apa ini? Pikiran. Ya kan kita selalu nyablak aja, ngomong dipikir dulu. Kata Abdullah bin Muhammad, ya saya nggak nyablak, saya nggak nyerocos, saya ngomong dulu, saya pikirin. Kata Abdullah bin Zaid, lu nggak ada pikirannya. Nggak ada pikirannya gimana? Kamu mengatakan begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu, sementara saya tidak melihat ada satu nikmat Allah apapun yang nempel pada dirimu. Engkau katakan, ya Allah, Alhamdulillah, engkau mengistimewakan saya dari begitu banyak ciptaanmu. Saya tidak melihat apa istimewamu. Dulu ada zaman saya SMP dulu, kan ada pelari Amerika namanya Carl Lewis, itu kan hebat banget itu, ya, dengan Ben Johnson, itu keren itu. Yang satu tinggi, ya, orang Amerika, kakinya panjang. Yang satu gempal, orang Kanada, kakinya pendek. Tapi larinya dua-duanya itu rekor dunia 100 meter, Pak. Dia bisa lari 100 meter, Ben Johnson itu kurang dari 9 detik, Pak. Jadi kalau Bapak ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu dia udah sampai 100 meter, Pak. Nah, kalau kita ya coba aja nanti lari di jalanan, berapa akan sampai? Saya pikir istimewa betul orang ini. Apa istimewanya? Yang satu, Allah kasih kakinya panjang. Mungkin kita jalan 3 langkah, dia baru 1 langkah, kakinya panjang. Yang satu itu entah bagaimana badannya gempal, tapi cara dia lari itu luar biasa. Berarti punya keistimewaan. Ya kalau ini apa istimewanya? Jalan tidak bisa, bergerak harus dengan bantuan orang. Kata Abdullah bin Muhammad, mohon maaf, doa itu Tuhan, doa yang ajaib. Tidak ada nikmat Allah yang saya lihat nempel kepadamu, tidak ada keistimewaan yang melekat pada dirimu, tetapi kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Abdullah bin Zaid tadi, jangan ngomong, jangan nyerocos, pikir dulu kalau ngomong. Kata orang tadi, seperti saya katakan, sudah saya pikirin, oh nggak ada apa-apa. Kata Abdullah bin Zaid, kamu kalau ngomong tuh pikirkan. Seandainya kata dia, hari ini ada halilintar,
yang berbunyi keras, menyambar-nyambar api langit ini, kemudian mengenai diri saya pasti terbakar. Alhamdulillah sudah ribuan halilintar itu menyala-nyala di atas saya tidak pernah mati kesamber petir. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata dia, kita ini hidup di mana ini? Di tepi pantai. Alhamdulillah sepanjang saya hidup di sini tidak pernah ombak itu menyeret saya, menenggelamkan saya masuk ke dalam lautan. Alhamdulillah sekian tahun saya hidup di bumi Allah, menginjakkan tanah-tanahnya Allah. Allah tidak pernah memerintahkan kepada tanah untuk bergerak baik sebagai gempa maupun likuifasi, orang yang tenggelam di atas tanah. Bapak-bapak, jangan pikir orang itu harus tenggelam di laut. Ya, dulu kita dikasih ujian sama Allah, itu dikasih peringatan di Palu. Itu orang bukan tenggelam di laut loh Pak, itu tenggelam di tanah. Pulau kota itu sebagiannya itu tenggelam, orangnya jatuh ke bawah, mati, tidak ketemu, kemudian bangunan juga masuk ke bawah. Itu tandanya bahwa bumi ini kalau Allah perintahkan itu bisa menelan kita loh. Alhamdulillah, kata Abdullah bin Zaid, bumi tidak pernah Allah perintahkan untuk untuk menelan saya. Kata beliau, lihat langit itu, Allah tinggikan bighairi amadin, tidak ada apanya itu, tiangnya. Tapi alhamdulillah belum pernah ada orang mati karena ketimpa langit. Berapa banyak ada orang sehat walafiat di gedung yang kuat, tak dibangun dengan ilmu arsitektur yang luar biasa, ada tiang-tiang penyangga yang kokoh, tahu-tahu kita dengar dia mati tertimbun oleh bangunan yang runtuh. Sementara Allah rafa'aha bighairi amadin, itu tidak Allah kasih tiang, tapi Allah tidak pernah mematikan orang jatuh mati karena kejatuhan langit. Ini kalau disebut sama dia ini luar biasa Pak, cerita ini disebut satu-satu nikmat lah. Bapak bayangin sendiri, kata orang tadi Allah kirim angin. Alhamdulillah angin itu tidak menerbangkan saya. Seandainya kita diterbangin oleh angin, apalagi yang sarungan kayak begini, tahu-tahu anginnya kenceng, kita mungkin udah gak berani keluar rumah Pak. Kenapa? Ya angin luar biasa. Alhamdulillah kita tadi kesini sarungan aman, ada yang gak pakai gesper, ya gak melorot, padahal ada apanya itu? Ada angin. Itu disebut semuanya oleh orang yang namanya Abdullah bin Zaid. Maka Abdullah bin Muhammad tadi ngangguk-ngangguk. Iya betul ya, ada begitu banyak nikmat yang harus saya syukuri. Ketika hujan saya tidak mati karena banjir. Ketika misalnya ada halilintar saya mati tidak terbakar, dan begitu seterusnya. Maka lihat Pak, ini orang cara hidupnya. Maka ditanya sama Abdullah bin Muhammad, kamu ini hidup di sini dengan keterbatasan, itu gimana caranya? Nah, kata Abdullah bin Zaid, idh ataitani, karena kamu adalah orang yang lewat di kemah saya semenjak 3 hari ini. Jadi selama 3 hari itu tidak ada orang lewat di depan kemah dia. Saya mau minta tolong sama kamu. Kata Abdullah bin Zaid. Kata Abdullah, minta tolong apa? Kamu kan tadi tanya, gimana saya hidup? Saya hidup di sini itu dengan anak saya. Anak saya itu juga punya punya kewajiban di tempat lain. Tetapi anak saya setiap datang waktunya sholat, ya, dia datang kepada saya, fayuwaddi'uni,
Dia yang membantu saya untuk mengambil air apa ini? Wudhu, digendong. Kan tidak ada kakinya, tidak ada tangannya. Gimana caranya? Nanti kalau datang waktunya makan, maka anak saya datang ke hadapan saya untuk menyuapi saya. Jadi udah ada jadwalnya lah Pak ya. Kapan waktunya makan, anak saya datang. Karena anak saya juga harus nyari ikan, anak saya juga harus nyari rezeki. Tapi setiap waktu sholat dia nanti datang. Kalau di pagi hari waktunya saya mandi, dia datang dan memandikan saya. Dengan cara itulah Allah kemudian tetap menghidupkan saya. Ini kan juga istimewa. Orang yang punya anak, anaknya berbakti kepada kedua orang tua dalam keterbatasannya. Anak kita kadang-kadang dipanggil lama banget nyautnya, kan begitu. Padahal dipanggil diajak makan. Nah ayo makan, bapak udah nunggu, lama datangnya. Apalagi suruh kerja bakti, kabur anak sekarang. Lain apalagi suruh mijetin bapaknya, udah ketahuan bapaknya dari kantor dipanggil. Nggak ada lain nih. Kayaknya mau minta apa ini? Pijetin. Bapaknya dari luar bawa antangin, anaknya dipanggil kayak gue disuruh ngerokin nih, kabur dia. Tapi ini anak saya, itu yu'ahiduni, dia sudah janji. Kapan kebutuhan saya sebagai manusia itu, dia pasti akan datang ke hadapan saya. Tetapi sudah 3 hari, anak saya ini kok nggak muncul. Saya itu kepikiran, kemana anak saya? Tidak mungkin anak saya itu kemudian durhaka meninggalkan saya. Saya tahu anak saya. Maka kata Abdullah bin Muhammad ini, anakmu tuh ciri-cirinya apa? Disebut. Anak saya pokoknya begini, tolong carikan, kata dia. Idh ataitani, katanya, fatrubhu. Maka kata Abdullah bin Muhammad, baik, saya akan apa? Cari Pak. Dicari Pak. Dari pantai itu, kan bisa ada gunung-gunung, lembah, masuk ketemu. Maka ketika dia masuk ke lembah nyari-nyari orang, dia dapatkan apa ini Pak? Mayat Pak. Yang sudah tidak utuh lagi, tercabik-cabik oleh binatang apa ini? Buas. Kata Abdullah bin Muhammad, ini lembah kosong, gak ada apa-apa, gak ada siapa-siapa. Begitu ada jenazah, dan jenazah ini kelihatan ya memang sudah mati. Tapi bukan kerangka misalnya orang yang sudah mati setahun apa 2 tahun. Kelihatan ini matinya baru nih. Kata Abdullah bin Muhammad, jangan-jangan ini anaknya Abdullah bin Zaid nih. Kenapa? Matinya baru. Dia kasih ciri-cirinya, dia korek-korek ya, mungkin sekarang ilmu forensik, Pak. Tapi forensik sederhana, berdasarkan gambaran dia, kayaknya nih anaknya. Maka kemudian dia kuburkan itu jenazah, dia balik ke Abdullah bin Zaid. Sepanjang jalan dia mikir ini, gimana ngasih taunya? Ya kan? Ini kan satu-satunya sarana dan prasarana supaya Abdullah bin Zaid ini, Abu Kilabah al-Jurmi ini bisa hidup. Kan dengan bantuan siapa itu? Anaknya. Kalau anaknya nggak ada, lalu siapa nanti yang akan merawat orang tuanya dengan segala keterbatasannya, dengan kekurangan apa yang ada di jasmaninya? Siapa? Mikir dia. Nyampaikannya juga gimana, kata dia. Maka sepanjang jalan dia mikir, dia ingat kisahnya Nabi Ayyub alaihi salam. Ini juga pelajaran buat kita. Kalau ngasih tahu orang itu ada caranya. Jangan teriak-teriak. Wah, mati anak lo. Teriak dari jalan kan kaget orang tuh tanpa muqaddimah gitu loh. Ini diajarkan loh, Pak. Diajarkan. Ini keluar sedikit supaya ingat ini. Dulu sahabat Anas bin Malik, ya, Anas bin Malik, ibunya namanya Ar-Rumaisah. Nanti ya ayahnya ini sahabat Anas bin Malik, ibunya itu nanti nikah lagi. Nikah lagi dengan Abu Talha setelah ayahnya meninggal. Kemudian punya adik lah, Pak. Adiknya kecil itu cakep gini-gini, meninggal. Ayahnya sedang bepergian. Begitu ayahnya pulang, itu nggak langsung dikasih tahu. Adek mati. Kaget betul, belum ngapa-ngapain. Adek langsung apa ini? Mati. Kita sering begitu tuh. Apa istri kadang-kadang. Suami masih keringetan, masih pusing. Udah bang kontrakan 3 bulan loh belum. Wah, ini namanya etikanya nggak bagus ini. Itu cara ngasih taunya itu bagus banget. Ibunya itu datang, suaminya dibiarkan mandi, bersih, makan, semua
semua hajatnya orang yang baru datang tuh dipenuhi. Nanti setelah suaminya sudah enak, sudah nyaman, sudah makan kacang goreng misalnya, dia ngomong begini sama siapa ini? Sama suaminya, "Bang, kalau kita pinjem uang nih, kemudian orang yang punya uang datang nagih, balikin dong pinjemannya." "Kita balikin nggak, Bang?" "Ya harus, namanya pinjeman, ya balikin," katanya. Harta kita, keluarga kita itu sebetulnya milik kita apa pinjaman? "Oh, itu titipan dari Allah." Kalau yang nitip minta, "Dikasih nggak, Bang?" "Iya dikasih." Nah, anak kita sudah diminta sama siapa ini? Allah. Itu namanya etika. Saat itu kan suaminya udah dikunci, Pak. Ibarat main catur skakster kan gitu kan. Lu mau marah? Ya kan ini titipan. Katanya kalau ada yang nitip minta, kasih. Kan gitu. Masa orang kemudian dititipin barang, begitu diminta, ngomel. Ya dibawa ke polisi, Pak. "Bapak depan masjid jadi tukang parkir, ada orang, Bang titip motor ya?" "Iya," katanya. Begitu datang, "Mana motor saya?" Enak aja lo, ya kan, main ngambil. Ya bapak dianggap orang nggak beres, kan begitu. Nah itu namanya etika. Maka Abdullah bin Muhammad ini datang ke Abdullah bin Zaid dengan hati yang bergemuruh, Pak. "Ya Allah, ini bapak sudah kayak gini hidupnya, tiba-tiba dapat lagi musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka dia tanya, bapak tuh tadi tanya, Abdullah bin Zaid. Dia tanya sama, "Gimana? Kamu sudah nyari anak saya ini? Kamu udah setengah hari loh. Ya, ketemu nggak anak saya? Ada jejaknya nggak?" Maka dia tanya dulu, "Ya Abdullah, wahai hamba Allah, lebih mulia mana? Engkau apa Nabiullah Ayyub alaihissalam?" Kata orang tadi, ya tentu lebih mulia Nabi Ayyub alaihissalam. Maka dia ulangi satu-satu, Pak. Orang tadi ini ngikuti logikanya Abdullah bin Zaid yang pertama. Kamu ndak punya kaki tapi kan nggak kena halilintar. Dia ndak punya tangan tapi kan nggak tenggelam misalnya. Maka kemudian dibalik nih sama Abdullah bin Muhammad, dia ingin tahu, kamu lebih mulia apa Nabi Ayyub yang lebih mulia? Ya tentu Ayyub alaihissalam itu jauh lebih terhormat, lebih mulia dan lebih baik dari saya. Maka pertanyaannya, Ayyub alaihissalam itu diuji sama dengan orang tadi secara fisik. Kan dikasih penyakit, Pak. Penyakit yang orang itu tidak mau dekat-dekat dengan beliau. Maka dia tanya, Nabi Ayyub itu dikasih ujian berupa fisik yang sakit. Kaifa wajadtahu? Bagaimana sikap Nabi Ayyub yang terekam dalam sejarah? Kata orang tadi, saya belajar dari Nabi Ayyub. Dia ketika diuji oleh Allah berpenyakit itu, kata beliau, sabiron, sabar. Kemudian syakiron, bersyukur. Bukan cuma bersyukur, hamidan. Nih Pak, ya. Ini orang kalau bisa tiga nih, sabiron, syakiron, hamidan. Itu orang hebat, Pak. Kalau Bapak keluar masjid, sendalnya hilang, alhamdulillah, nggak pakai marah, itu orang enak, Pak. Oh, Bapak ke rumah itu, misalnya sampai di rumah, bayangin mau sarapan nasi goreng, tahu-tahu buka nggak ada apa-apa. Ya, kalau singkong masih lumayan, ya kan, nggak ada apa-apa, piring kosong. Alhamdulillah, nggak ada nasi goreng, masih punya piring. Berapa banyak orang sudah nggak punya nasi, nggak punya piring. Sabiron, syakiran, hamidan. Alhamdulillah, Allah masih menjadikan saya orang yang punya piring. Berapa banyak orang yang tidak bisa makan dan nggak punya piring. Kata siapa ini? Kata Abdullah bin Zaid, saya dapatkan Nabiullah Ayyub itu sabiran, syakiran, hamidan. Diuji sama Allah dengan penyakit. Abdullah bin Muhammad ngomong lagi, Nabi Ayyub kan nggak cuma diuji dengan itu. Nggak cuma diuji dengan itu. Bahkan Allah jadikan Nabi Ayyub itu aradan lilmar, bahan olok-olokan setiap orang yang lewat di rumahnya Nabi Ayyub. Nabi Ayyub kan sakit, Pak. Sakitnya kayak begitu. Setiap ada orang lewat di rumahnya, itu membuli kalau sekarang. Nabi apaan?
Nabi sakit-sakitan kan gitu, kayak sapi korban mau PMK kan begitu, tak bisa jadi. Nabi kok sakit-sakitan? Nabi kan tinggal doa sama Allah, selesai. Masa Nabi sakit masih nyari BPJS? Itu bukan Nabi, ya kan, itu orang sini kan gitu. Kalau Nabi sakit kan doa sama Allah, sembuh. Bagaimana kamu dapatkan Nabi Ayub yang sudah diuji dengan penyakitnya, bahkan penyakitnya dijadikan bahan bully oleh masyarakat di masa itu. Kata Abdullah bin Zaid sama, wajadtuhu sabiran syakiran hamidan. Nanya lagi yang terakhir ini. Kata Abdullah bin Muhammad, Nabiullah Ayub tadi kan diuji sama Allah fisiknya. Ini kan mau menyamakan bahwa Abdullah bin Zaid fisiknya juga diuji sama Allah, tidak punya tangan, tidak punya kaki, matanya buta. Kemudian jadi bully orang kan, apaan tuh orang kayak gitu ya? Tentu orang yang lewat di pantai itu akan mengatakan, ya Allah, ada ya orang kayak gini hidup kan gitu kan? Kan sama tuh. Yang ketiga, kata siapa ini? Abdullah bin Muhammad. Nabiullah Ayub alaihi salam ketika sakit itu ditinggal bukan oleh semua orang, Pak, bahkan oleh keluarganya. Keluarganya hilang satu demi satu. Nanti kan tinggal istrinya satu. Dari keluarganya yang begitu banyak, kalau halal bihalal penuh rumahnya Nabi Ayub, tiba-tiba anak-anaknya, keluarganya semuanya hilang satu demi satu. Apa yang kamu dapatkan dari Nabi Ayub? Wajadtuhu sabiran syakiran hamidan. Singkat cerita, orang tadi ngomong, itulah yang terjadi pada dirimu. Kamu sekarang sakit dalam kesendirian, anakmu saya temukan sudah jadi mayat yang tergeletak dimakan oleh binatang buas. Kalau kita nangisnya udah, teriaknya itu luar biasa, Pak. Orang tadi tenang ngomong gini sama Abdullah bin Muhammad tadi, Abu Kilabah itu. Apa kamu bilang? Anak saya mati dimakan. Alhamdulillah, Allah matikan anak saya dalam keadaan birrul walidain, anak yang yu'ahidu abahu, anak yang berjanji kepada bapaknya untuk selalu berbakti sepanjang masa. Sekarang kau matikan, alhamdulillah. Seandainya nanti berumur lebih dari itu, saya takut anak saya mati dalam keadaan maksiat kepada Allah, anak saya mati dalam keadaan tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini kalau diceritain masih ada sisanya, Pak, tapi tidak selesai nanti pengajiannya. Intinya apa? Ini lihat, Pak, hidup itu kan selalu melihat sisi apanya itu? Positifnya. Hidup itu bukan selalu melihat apa yang kurang dari diri sendiri, tapi hidup itu adalah melihat apa yang lebih pada diri sendiri dibandingkan orang lain. Ini penting, Pak. Allah itu menjawab doa orang itu enggak selamanya dengan menambah. Boleh jadi Allah menjawab doa orang itu dengan menghilangkan. Tidak semua doa itu dijawab oleh Allah dengan kebahagiaan. Kadang-kadang doa itu dijawab sama Allah dengan sesuatu yang kita pandang menyakitkan dalam hidup, tetapi kemudian itu intinya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dulu punya guru, Pak. Sederhana hidupnya. Sederhana hidupnya itu. Sementara murid-murid itu sering bilang, menggunjing di belakang. Banyak orang minta doa sama guru. Doanya guru didengar lagi sama Allah. Ada orang bilang, guru tanah saya tidak laku-laku, doain guru. Laku, Pak, ya kan? Guru saya didoain sama gurunya. Teman saya itu berpikir, kenapa guru tetap miskin ya? Kenapa nggak doakan dirinya sendiri gitu? Artinya apa? Dia datang ke pengajian pakai cara yang sederhana, baju yang sederhana. Sementara orang kalau didoain dia kaya. Kenapa kok guru tuh nggak doa untuk dirinya sendiri? Itu rahasia hidup. Apa kata guru? Anak-anakku, doa itu tidak selamanya Allah kabulkan dengan menambah. Kita selalu kan Robbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, beri saya yang baik-baik di dunia. Motor, mobil, rumah, jabatan, duit.
Kita lupa Pak, bahwa mungkin Allah jawab hidup kita itu dengan menghilangkan sifat buruk dalam diri kita. Coba lihat orang tadi. Orang tadi itu tidak punya tangan. Dan dia tidak pernah berdoa minta tangan. Karena dia tahu apa yang Allah berikan itu pasti ada hikmahnya. Karena dia tidak punya tangan, maka dia dihilangkan oleh Allah sifat keserakahan. Mau ngapain? Wong tangan saja ndak punya. Kalau bapak nih, ya sebentar lagi kita maulid Nabi misalnya di masjid, wah ada nasi kebuli bertiga, wah itu tangannya cepet-cepetan Pak. Waduh, gua kumpul sama jagoan semua nih, jagoan makan itu Pak. Begitu nasi kebuli plak, tangannya bagus banget kayak beko Pak, kayak beko tuh, malah udah ngincer-ngincer. Gua yang itu kenapa? Tangannya ada. Tapi ketika orang tidak punya tangan, mungkin keserakahan tuh hilang. Ya Allah mau ngambil itu jauh, itu bukan punya saya. Saya nunggu aja lah ada orang yang nyuapin saya. Artinya apa? Kita saat tidak punya tangan, mungkin Allah jawab doa kita tidak dengan tambahan. Tapi orang Allah hilangkan dalam diri kita itu ketamakan dan keserakahan. Boleh jadi, kata guru saya, Allah itu nggak memberikan saya rezeki. Tapi Allah berikan kepada saya hati yang bersyukur dan tidak cemas dengan hidup saya. Karena Allah berjanji, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Semua yang hidup di sini itu sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Maka saya diberi ketenangan oleh Allah. Ini kan luar biasa Bapak-bapak. Ini namanya pola hidup yang hilang hari ini. Melihat kepada yang di bawah tapi tidak melihat, jangan melihat kepada yang di atas. Kita hari ini terbalikkan Pak. Kalau ada orang naik motor yang dilihat naik mobil, orang yang naik mobil yang dilihat punya kapal laut, orang yang punya kapal pesiar yang dilihat pesawat pribadi. Kapan nafsunya berhenti? Kalau naik pesawat nabrak gunung selesai. Tapi selama dia naik pesawat anteng aja, dia pasti punya keinginan terus ke atas. Itu yang mengurangi rasa syukur kita kepada Allah. Itu yang membuat hidup kita tidak tentram dengan kehidupan ini, karena kita tidak bisa berdamai dengan apa yang menjadi takdir kita hari ini. Maka bapak-bapak, orang itu akan hidup damai, tenang, itu kalau hatinya bersih, merasa bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang ngasih saya uang, itu juga Allah yang ngasih saya penyakit. Kalau Allah ngasih saya uang, itu merupakan rahmat dari Allah, maka penyakit yang Allah kasih pun itu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada dari kita yang sering mendapatkan kenikmatan hidup dalam arti materi, maka ketika kita sakit sebenarnya Allah sedang ingin memberikan kenikmatan kepada kita, kenikmatan berupa rohani. Saat kita berdoa butuh kepada Allah, itu merupakan rezeki yang luar biasa. Ini Bapak hadirin sekalian, pengajian yang saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, bahwa untuk menjadi kaya itu tidak saja pada kaya harta, tapi kaya hati itu jauh lebih menenteramkan.